Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, melalui video ini ya, kita di rumah belajar Imam Malik ini akan kembali melanjutkan pembahasan baca kitab ya, kitab Sahih Fikih Sunnah, bagian pembahasan fikih zakat fitri. Ini bagian yang ketiga ya, bagian yang ketiga dari pembacaan kitab di bagian zakat fitri. Bagian pertama sudah kita jelaskan di bagian pertama tentang definisi zakat fitri, hikmahnya dan hukumnya ya, dan juga ya, di situ juga dijelaskan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitri, artinya syarat-syaratnya. Kemudian di bagian kedua ya masih kelanjutan tentang syarat ya dikeluarkan zakat fitri, artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri ya tentu dengan syarat-syarat, yaitu ada 2 syarat. Sudah dijelaskan di bagian yang kedua. Kemudian ditutup dengan pembahasan jenis makanan apa saja yang boleh dijadikan alat pembayaran zakat fitri ya, di bagian yang kedua sudah dijelaskan ya di bagian yang kedua tersebut. Maka di bagian yang ketiga kita akan membahas tentang kadar yang wajib. Kadar yang wajib bagi setiap individu, bagi setiap jiwa dalam pembayaran zakat fitri. Mal miqdarul wajib an kulli syakhsin fi zakatil fitri. Apa itu kadar yang wajib bagi setiap jiwa dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitri? Ya. Berapa kadarnya? Kita akan jelaskan di sini. Ya, kita mulai pembacaan kitab bagian yang ketiga ini tentang kadar yang wajib. Kadar yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri dalam pembayarannya. Berapa kadarnya? Di sini akan dijelaskan. Li ahli ilmi fil miqdaril wajib an syakhsi madhaban. Para ulama dalam masalah ini, dalam masalah kadar yang wajib dalam pembayaran zakat fitri ada 2 madhab, ada 2 pendapat. Yang pertama, annal wajib sha'un min ayyi sinfin. Bahwasanya kadar yang wajib dalam pembayaran zakat fitri adalah 1 sok dari ya segala jenis makanan yang boleh ya dikeluarkan sebagai zakat fitri. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu segala jenis makanan yang dijadikan makanan pokok oleh penduduk setempat, oleh kaum muslimin di suatu tempat, maka itu bisa dijadikan sebagai alat pembayaran zakat fitri. Bagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan lalu ya tentang 2 pendapat itu. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya makanan yang dikeluarkan dalam pembayaran zakat fitri adalah hanya sebatas yang Nabi sebutkan. Pendapat kedua, ini pendapat yang paling sahih, bagaimana sudah dijelaskan kemarin ya pada bagian yang kedua, yang sahih adalah tidak. Artinya semua jenis makanan yang dijadikan makanan pokok oleh kaum muslimin di suatu tempat, maka itulah yang bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat fitri. Gitu ya. Maka pendapat yang pertama, kadar yang wajib dikeluarkan dalam pembayaran zakat fitri ya, pendapat pertama adalah 1 sok ya dari jenis apapun ya, dari jenis apapun ya kadarnya 1 sok. Wa bihadza qala jumhur al ulama, dan ya inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Wa bihadza qala jumhur ulama. Ya, inilah pendapat mayoritas ulama. Khilafan li Abi Hanifah wa ashabir ra'yi. Dan ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan ashabur ra'yi. Itu orang yang mengandalkan ra'yu, akal. Ya, karena di antara sebabnya adalah ya terbatas hadis yang sampai kepada mereka. Ya,
dijelaskan oleh para ulama sebab-sebab terjadinya khilaf di antara para ulama dalam masalah fikih. Ya, karena berlebih kurangnya hadis yang sampai kepada para ulama, sehingga ya mereka pun berselisih dalam setiap permasalahan yang ada dalam ibadah fikih, ya, fikih ibadah dan seterusnya. Wa hujjatuhum, dan hujah mereka, hujah pendapat yang pertama ini, pendapat jumhur ulama, bahwasanya satu sa' untuk segala jenis makanan. Hujahnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, dahulu kami mengeluarkan zakat fitri ketika Nabi masih berada di tengah-tengah kami, yaitu satu sa' dari makanan, atau satu sa' gandum, atau satu sa' kurma, atau satu sa' kismis, atau satu sa' keju. Ya, ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqid. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri satu sa', di mana ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam masih berada tengah-tengah kami. Satu sa' makanan, satu sa' gandum, satu sa' kurma, satu sa' kismis, satu sa' keju. Nah, ini jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam nasnya. Ya gitu ya. Di zaman Nabi seperti itu. Itu makanan, jenis makanan yang dikeluarkan sebagai pembayaran zakat fitri. Kemudian falam nazal nukhrijuhu hatta qadima Muawiyah al-Madinah. Maka senantiasa kami mengeluarkan satu sa' tersebut sampai datang Muawiyah ke Madinah. Hatta qadima Muawiyatu al-Madinah, sampai datang Muawiyah ke Madinah. Fatakallama, kemudian Muawiyah berbicara. Fakana mimma kallaman nasa inni la'ara muddaini min samra'i Syam, yakni al-qamah ta'dil sa'an min tamrin. Kata Muawiyah, berkata kepada manusia, bahwa saya berpendapat bahwa qamah, ya, gandum yang datang dari Syam, ya, itu sama dengan satu sa' kurma. Ini Muawiyah berpendapat seperti itu. Ini gandum qamah, ya, yang bagus, atau bur atau qamah. Maka kata Muawiyah bahwa setengah sa' sama dengan satu sa' kurma. Fa akhadha an-nasu bidzalik, maka manusia berpegang dengan pendapat ini. Ya, sampai Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu. Adapun saya, kata Abu Sa'id, maka saya tetap senantiasa mengeluarkan sebagaimana yang saya pernah keluarkan di zaman Nabi. Itu satu sa', ya, dari jenis apapun, satu sa', tidak kurang dari satu sa'. Nah, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara Abu Sa'id dan Muawiyah. Yang kedua ini adalah dua orang sahabat. Abu Sa'id mengatakan satu sa' dari segala jenis makanan. Muawiyah tidak, bisa setengah sa' apabila makanan itu adalah gandum qamah, ya, yang bagus, yang dari Syam, gitu ya. Seperti itu ya. Ini hujah pertama pendapat jumhur, bahwa pendapat pertama itu yang dipegang oleh jumhur ulama adalah satu sa' dari berbagai jenis, ya, dari jenis apapun makanannya. Hujah yang kedua hadits Ibnu Umar, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mewajibkan zakat fitri satu sa' dari kurma dan satu sa' dari gandum. Fa'adalan nasu ila nisfi sa'in min burrin. Hujjah Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi mewajibkan zakat fitri satu sa' kurma dan atau satu sa'
gandum. Ya, satu sok tomat, satu sok gandum. Maka manusia berpaling kepada setengah sok ya dari jenis gandum bur. Menunjukkan bahwa telah terjadi khilaf di antara para sahabat ya tentang kadar yang wajib dikeluarkan dalam pembayaran zakat fitri. Ya, nanti akan jelaskan ya kesimpulannya. Mazhab yang kedua, annal wajiba as-sa'u illa fil bur fayujzi nisfus sa'. Mazhab yang kedua adalah ya satu sa' ya makanan kecuali gandum, bur, maka cukup setengah sa'. Nah, ini mazhab yang kedua. Berarti mazhab yang pertama adalah satu sa' dari ya jenis apapun. Dan dalam mazhab yang kedua, pendapat yang kedua adalah satu sa' ya dari jenis makanan apapun kecuali bur atau qamah tadi sudah disebutkan ya, maka dia cukup setengah sa' saja. Wa hadza madhhabu ashabi ra'i wa zabibu kalbur 'inda Abi Hanifah fi riwayatin wa hujjatuhum wahid ma ruwiya an Sa'labah bin Abi Su'air an abihi an Nabi alaihi salatu wassalam qala sa'un min burrin aw qamhin ala kulli itsnain. Hadis dhaif Abu Daud. Sanad sahih tapi hadisnya dhaif. Sebutkan di sini hadisnya dhaif. Ya. Kemudian ya hujjah yang dipegang oleh ashabur ra'i ya pendapat yang kedua ya atau dari pendapatnya Imam Abu Hanifah atau dari kalangan ulama dari madhab ashabur ra'i ya, ini adalah setengah sa' dari jenis bur ya, ini madhabnya ashabur ra'i. Dan kismis sama seperti bur ya menurut Abu Hanifah dalam sebuah riwayat. Nah, kemudian hujah dalam pandangan pendapat yang kedua yaitu ya, riwayat dari Sa'labah dari Abu Su'air dari bapaknya dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda satu sa' ya bur atau qamah ya itu mencukupi 2 orang. Berarti setengah sa'. Satu sa' bur atau satu sa' qamah, bur atau qamah ini bisa untuk 2 orang. Satu sa' untuk 2 orang berarti setengah sa'. Tapi hadisnya dhaif. Hujjah kedua dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi alaihi salam mengutus seseorang yang menyeru ya di jalan Mekkah. Ya, maka ia berkata, ala inna sadaqatal fitri wajibatun ala kulli muslim dzakarin aw unsa aw abdin saghirin aw kabirin muddani min qamhin aw siwahuma sa'an min ta'am. Ketahuilah bahwa zakat fitri wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan ataupun budak, merdeka ataupun budak, kecil ataupun dewasa, di mana 2 mud ya 2 mud qamah, gandum yang bagus qamah ya itu adalah 2 mud, tidak satu sa', berarti setengah sa'. Adapun yang selain dari qamah ini dari 2 mud qamah ini ya maka satu sa' dari jenis makanan yang lain. Pun hadisnya juga dhaif. Hadis Tirmidzi, hadisnya dhaif. Menunjukkan bahwa yang sahih satu sa' dari berbagai jenis makanan. Gitu ya. Nah, di sini dijelaskan kesimpulannya. Ya, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menukil perkataan Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir. Kata Imam Ibnul Munzir dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kitab Fathul Bari, la na'lamu fil qamhi khabaran sabitan ani Nabi alaihi salatu wassalam yu'tamadu alaih. Kata Imam Ibnu Munzir, kami tidak mengetahui ya adanya khabar yang kuat, yang sabit, yang kokoh tentang masalah gandum jenis qamah ini ya yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salam yang bisa dipegang. Kami nggak tahu
Apakah ada riwayat yang sahih atau tidak yang kokoh yang bisa dipegang? Ya. Walam yakunil bur bil Madinah dzalikal waqt illa syai'al yasir minhu. Dan di Madinah ketika itu, di zaman Nabi ketika itu di Madinah, ya, gandum dengan jenis bur ini ya tidak ada kecuali hanya sedikit. Illa syai'al yasir, kecuali dia hanya sedikit. Ya, tidak ada kecuali hanya sedikit sekali. Falamma kathura zaman as-sahabah ra'au anna nisfa sa' minhu yaqumu maqama sa'in min syair. Maka ketika qamah atau bur ini banyak di zaman terdapat banyak di zaman para sahabat, maka mereka berpendapat bahwa setengah sa' dari bur tersebut ya bisa menggantikan satu sa' dari gandum yang biasa. Dan mereka ini adalah para imam, para sahabat, para imam kaum muslimin, wahum al-a'immah. Mereka adalah para imam, para sahabat berpendapat seperti itu. Kalau gandumnya adalah dari jenis bur, ya karena di zaman sahabat sudah mulai banyak, ya ketika banyak di zaman sahabat kayak gitu maksudnya, maka mereka berpendapat setengah sa' itu mencukupi, bisa menggantikan satu sa' syair, ya itu gandum dengan jenis yang biasa, ya yang tidak sebaik gandum dari jenis qamah ataupun bur. Dan mereka adalah para imam, para ulama, ya, para sahabat. Faghir jaizin ayyadila an qaulihim illa ila qauli mithlihim. Maka tidak boleh berpaling ya dari perkataan mereka kecuali kepada perkataan yang sama dengan mereka, yang sederajat dengan mereka. Summa usnida an Utsman wa Ali wa Abi Hurairah wa Jabir wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa ummihi Asma binti Abi Bakar bi asanid sahihah annahum ra'au fi zakatil fitri yakni nisfus sa' ya atau nisfus sa' min qamah. Kemudian disebutkan sanad dari Utsman, dari Ali, dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah, dari Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Zubair, dan ibunya yaitu Asma binti Abi Bakar, dengan sanad yang sahih bahwa mereka berpendapat tentang zakat fitri adalah pendapat mereka setengah sa' dari jenis apabila yakni gandumnya adalah dari jenis qamah. Maka para sahabat mencukupi, ya mereka berpendapat cukup setengah sa' apabila gandumnya itu dari jenis qamah. Ya, ini sanadnya sahih. Ya, maka selesailah perkataan Ibnu Munzir. Wa hadza masirun minhu ila ikhtiyari ma dhahaba ilaihi al-Hanafiyyah. Lakin hadits Abi Sa'id dalun ala annahu lam yuwafaq ala dzalik. Wa kadzalika Ibnu Umar fal ijma' fil masalah. Ya, inilah ya yang menjadi dalil tentang pendapat Abu Hanifah ini dalam mazhab Hanafiyah ini, ya tentang apabila gandumnya adalah dari jenis bur atau qamah maka cukup setengah sa'. Hujahnya adalah ini, ya itu adanya sanad-sanad yang sahih dari sebagian para sahabat yang mengatakan cukup setengah sa' untuk gandum dengan jenis qamah, gitu ya. Seperti itu. Akan tapi hadis Abu Sa'id yang sudah dijelaskan di awal ya menunjukkan bahwa tidak terjadi kesepakatan, karena Abu Sa'id mengatakan satu sa' dari beliau mengeluarkan satu sa' ya dari kurma ataupun gandum ataupun keju ataupun kismis, dijelaskan seperti itu. Dan dari jenis makanan yang lain satu sa'. Sedangkan Muawiyah mengatakan setengah sa' apabila jenisnya gandum qamah atau samra, ya samra Syam qamah. Dan tidak sepakat antara dua sahabat ini, yang satu mengatakan satu sa' dari segala jenis makanan, yang satu mengatakan boleh setengah sa' dari jenis gandum qamah, seperti itu. Maka
maka tidak terjadi ijma ya oleh para sahabat. Maka wallahu alam, karena tidak terjadi ijma, maka kita kembali kepada ya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya yaitu kadar zakat fitri yang dibayarkan untuk membayar zakat fitri adalah 1 sok dari segala jenis makanan. Ini yang kita pegang. Ya wallahu a'lam. Sekarang faedahnya. Faedah tentang ketetapan 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 4 mud. 4 mud itu kira-kira ya 2 kilo 157 gram. Atau kita bulatkan kalau di sini itu 2,5 kilo ya. Nah, di Indonesia itu ada yang membayar 3,5 liter, ada yang membayar 2,5 kilo. Hasil kira-kira saja ya, insya Allah Ta'ala bisa dibenarkan. Kalaupun lebih, maka lebihnya adalah sebagai sedekah yang tidak boleh kurang. Maka kira-kira 2,5 kilo itu 1 sok, 4 mud. 1 mudnya 2 genggam ya, 2 genggam orang dewasa. Ini 4 kali 2 genggaman. Itu 1 mud. Kalau 2 mud berarti setengah sok. Ya, dalam pandangan pendapat sebagian ulama seperti Muawiyah dan yang dipilih oleh Abu Hanifah, ya setengah sok untuk jenis gandum qamah ataupun samurai. Kemudian mata tukhraj zakat fitri. Kapan dikeluarkan zakat fitri? Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitri? Yajibu ikhraju zakatil fitri qabla salatil id. Wajib mengeluarkan zakat fitri sebelum salat id. Ada khilaf ya, kapan waktu wajib, ya akan dijelaskan nanti. Ada yang mengatakan ya ini pada saat terbenam matahari, ada yang mengatakan pada saat ya terbit fajar, itu awal wajib ya, itu yakni wajibnya dikeluarkan zakat fitri pada saat itu. Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan yaitu ketika matahari terbit, itulah wajibnya dikeluarkan zakat fitri. Yang kedua mengatakan bahwa ketika terbit fajar, jadi sudah Syawal, kayak gitu ya, seperti itu. Yajib ikhraj zakatil fitri qabla salatil id wa yahrum ta'khiruha ila ma ba'daha. Wajib mengeluarkan zakat fitri sebelum salat id dan haram mengakhirkannya sampai setelah salat id, nggak boleh. Kalau setelah salat id maka tidak sah pembayaran zakat fitri tersebut. Dari Ibnu Umar dia berkata, amara Rasulullah SAW bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dari Abdullah bin Umar Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri ya dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju sholat id. Yang diperintahkan seperti itu. Berarti sebelum sholat harus sudah dikeluarkan zakat fitri. Dan dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri ya, yang hikmahnya ada 2. Pertama, sebagai pembersih orang yang puasa dari kesia-siaan dan dari perkataan kotor. Yang kedua, untuk memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang miskin. Maka barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka itulah zakat yang diterima. Zakat fitri yang Allah SWT terima sebagai pembayaran zakat fitri. Dan barang siapa yang membayarkannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah, dia seperti sedekah yang lain ya, maka tidak sah, dia hanya sedekah biasa, bukan zakat fitri gitu. Nah ini dia waktu ya pelaksanaan ya pembayaran zakat fitri, yaitu yakni sebelum sholat id. Amma bidayatu waqtil wujub fahiya ghurubus syams. Nah ini dia. Adapun ya waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitri ya, ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan terbenam matahari. Ya,
Maka itulah ya, ini sudah selesai Ramadan, maka kita keluarkan zakat fitri di saat terbenam matahari kita keluarkan. Kemudian ini pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian pendapat dalam mazhab Malikiyah. Pendapat kedua, ketika terbit fajar hari Id, sudah bulan Syawal, hari Id, ya, terbit fajar hari Id, itulah waktu dibayarkannya zakat fitri. Ini dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan sebagian pendapat dari kalangan mazhab Malikiyah. Ya. Maka faidah khilaf ulama dalam masalah ini, dalam tentang penentuan waktu wajibnya mengeluarkan zakat adalah nampak, ya, yaitu tentang apabila orang yang mati setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka menurut pendapat pertama dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia ada, ya, karena dia ada pada waktu wajibnya. Barang siapa yang wafat setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat, karena dia masih ada pada saat waktu wajib mengeluarkan zakat fitri, gitu ya, seperti itu. Kemudian ya, wa alasani la yukhraj anhu. Menurut pendapat yang kedua, dia nggak wajib dikeluarkan, tidak wajib dikeluarkan zakat fitri, ya, karena dia wafat belum wajib mengeluarkan zakat, belum waktunya wajib mengeluarkan zakat. Nah, menurut pendapat yang kedua, waktu wajib adalah ketika terbit fajar subuh, dengan dia wafat sebelum wajib, maka tidak perlu dikeluarkan zakat fitri. Ya, menurut pendapat pertama wajib, karena dia wafat ketika kewajiban zakat fitri itu dia masih ada, maka wajib dikeluarkan. Ya, pendapat kedua tidak wajib, karena dia sebelum waktu wajib mengeluarkan zakat dia udah wafat, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitri. Wa kadzalika man wulida ba'da ghurubi syams akhir yaumin min Ramadan. Nah, demikian juga bayi yang lahir setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka menurut pendapat pertama tidak wajib dikeluarkan zakat fitri. Ya, tidak wajib, karena dia lahir sudah terbenam matahari. Ya, sudah terbenam matahari dia lahir, maka tidak wajib. Berarti dia lahir sudah bulan Syawal, ya. Bulan Syawal. Dia tidak mendapati bulan Ramadan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, wajib dikeluarkan zakat fitri, karena dia sudah ada, ya, masih di bulan Ramadan, ya. Sedangkan wajib zakat fitri itu adalah terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar dia udah ada, maka dia wajib dikeluarkan, bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Ini dia faidah khilaf, ya, dua pendapat ulama ini. Ya, kita pilih yang mana? Ya, apakah wajibnya itu adalah akhir terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, atau terbit fajar, ya, di bulan Syawal, ya, seperti itu. Sudah terbenam, ya, berarti setelah itu sudah masuk bulan Syawal, ya, kayak gitu. Ya, ya, insya Allah jelas. Kemudian yajuzu ikhraju zakat fitri qabla waqti wujubiha. Boleh mengeluarkan zakat fitri sebelum waktu kewajibannya. Dijelaskan waktu kewajibannya adalah ada dua pendapat, yaitu yang pertama terbenam matahari akhir bulan Ramadan, yang kedua terbit fajar, ya, terbit fajar bulan Syawal, ya, bulan Ramadan, itu setelahnya adalah bulan Syawal. Prima sudah dijelaskan, barang siapa yang wafat setelah terbenam matahari, ya, maka dikeluarkan zakatnya, karena dia masih ada pada saat Ramadan, ya,
terbenam matahari dia masih ada, kemudian dia wafat setelah terbenam matahari, maka dia wajib. Jadi bagi yang berpegang pada pendapat pertama, bagi yang pada pendapat kedua tidak dikeluarkan, karena dia wafat sebelum sebelum kewajiban mengeluarkan zakat fitri itu terbit fasida. Kayak gitu ya. Maka boleh ya mengeluarkan zakat fitri dicepatkan, yaitu sehari atau 2 hari. Ya juzu ta'jilu zakat fitri qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Boleh menyegerakan pembayaran zakat fitri ya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, dalilnya ya sebuah riwayat dari Nafi'. Ia berkata, "Kana Ibnu Umar yu'tiha alladziina yaqbalunaha." Dahulu Ibnu Umar pernah memberikan zakat fitrinya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa kanu yu'tawna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Dan dahulu mereka yang menerima itu menerima sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Ya. Dan riwayat ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya, hal tasqutu zakatul fitri bi khuruji waqtiha. Apakah zakat fitri gugur dengan sebab waktunya sudah keluar, sudah habis waktunya? Apakah gugur kewajiban membayar zakat fitri itu ya dengan sebab waktu sudah habis, sudah keluar waktunya atau tidak? Ittafaqul ulama ala anna zakat al-fitri la tasqutu idza kharaja waqtuha. Para ulama bersepakat bahwasanya zakat fitri tidak gugur ya apabila sudah keluar waktunya. Tetap wajib dikeluarkan zakat fitri bagi orang yang belum membayar meskipun waktunya sudah keluar, tetap ya, li'annaha wajabat fi zimmatihi li mustahiqiha, karena ini wajib ya, ini adalah satu kewajiban yang berada dalam tanggungannya ya, yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Fahiyad dainun lahum la yasqutu illa bil ada. Dan zakat fitri ini adalah hutang bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan ini hutang yang harus dibayarkan kepada orang yang menerimanya, dan tidak bisa kecuali dengan cara dibayarkan. Jadi ana haqqun lil abdi, dan ini adalah hak bagi hamba, hak bagi orang yang menerimanya, hak. Adapun hak Allah fit takhir an waqtiha fala. Adapun hak Allah maka tidak boleh diakhirkan. Ya, tidak boleh. Maka tidak bisa gugur kecuali dengan cara istighfar dan menyesali. Ya, tidak bisa. Tapi harus istighfar. Tapi zakat fitri meskipun sudah lewat waktunya, dia tetap wajib mengeluarkannya. Karena ini adalah hak orang yang berhak menerimanya, hak hamba, maka tidak gugur meskipun waktunya sudah keluar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, hal yajzi ikhraju al-qimah fi zakatil fitri. Apakah sah mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang? Ini ada khilaf ilmiah di antara para ulama. Ya. Disebutkan taqaddama al-kalamu an hukmi ikhrajil qimah fi zakawat umuman. Sudah berlalu pembahasannya tentang hukum mengeluarkan nilai atau uang ya di semua zakat-zakat secara umum. Wa anal asla ikhrajuha 'ala al-wajhi alladhi warada bihi nas. Bahwasanya hukum asalnya adalah mengeluarkannya sesuai dengan nas yang datang. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya tidak boleh mengganti dengan uang, harus dengan keterangan yang ada dalam nas. Seperti itu. Wala yu'dalu anhu ila ikhrajil qimah illa idruratin aw hajatin aw maslahatin rajihah. Maka tidak boleh berpaling kepada mengeluarkan zakat dengan uang kecuali karena ada kedaruratan, karena ada darurat, karena ada hajat, karena ada maslahat yang kuat ya, maka diperbolehkan ketika itu. Bukan bahwa saya sudah dibahas
bahwa mengeluarkan zakat dengan uang ya tidak boleh secara mutlak, nggak boleh ya, boleh secara mutlak juga tidak boleh ya. Maka yang benar adalah dilihat kepada kondisi ya. Kalau memang ada kedaruratan dan ada hajat dan masalah yang kuat, maka diperbolehkan. Ini tengah-tengah, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, maka tengah-tengah ya, tengah-tengah bahwa yang benar kalau memang ada kedaruratan maka diperbolehkan dengan uang. Ini dasar di kitab ini seperti itu ya. Tidak menutup mata adanya khilaf ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, harus dengan makanan. Bagaimana yang di zaman Nabi, yang ada di zaman Nabi tentukan dengan makanan. Saya juga pendapatnya sangat kuat sekali ya. Yang mengatakan boleh pendapat Imam Abu Hanifah ya, boleh dengan uang ya, boleh dengan uang. Dan yang ketiga, lihat daripada kondisinya ya. Kalau memang darurat, kalau memang ada hajat, kalau ada masalah, maka diperbolehkan dengan uang ya. Ini jangan keluar dari dua pendapat, mengatakan boleh secara mutlak, yang melarang secara mutlak, maka tengah-tengah. Baik. Kemudian yang terakhir tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitri. Para ulama berselisih tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitri. Ada dua pendapat. Ikhtalafal ulama fi masrif zakatil fitri. Ikhtalafal ulama fi masrif zakatil fitri ala qaulain. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang ya distribusi zakat fitri menjadi dua pendapat. Yang pertama, bahwa yang berhak menerima zakat fitri itu ada 8 asnaf ya, sebagaimana zakat-zakat yang lain. Dan ini pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan mazhab Malikiyah. Jumhur ulama mengatakan yang menerima zakat fitri 8 asnaf ya, bagaimana sudah dijelaskan di awal-awal kitab zakat. 8 asnaf yang menerima zakat fitri. Yang pertama fakir, yang kedua miskin ya, fakir miskin ya. Yang ketiga amil zakat. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'alaf ya, para mu'alaf, orang-orang yang tertarik hatinya untuk menerima Islam ya, itu yang keempat. Yang kelima budak, sekarang budak tidak ada. Kemudian yang ketujuh ya, orang-orang yang berada di jalan Allah ya, fi sabilillah ya, orang yang akan berperang atau bisa juga para penuntut ilmu. Nah, ini boleh diberikan zakat. Yang terakhir adalah ya, yang ke-8 ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang-orang yang mengadakan perjalanan, kemudian dia ingin kembali ke tempat tinggalnya, tidak memiliki uang, maka boleh diberikan yakni bagian dari zakat ya. Ini 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Maka inilah pendapat jumhur ulama bahwa zakat fitri juga ya diberikan kepada 8 asnaf itu. Seperti itu. Pendapat yang kedua, bahwa zakat fitri khusus untuk fakir dan miskin. Itu orang-orang yang membutuhkan fakir miskin saja. Fakir miskin saja. Ini pendapat kedua. Ini pendapat dari ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang sahih ya, karena sesuai dengan persyaratan zakat fitri, yaitu tu'matan lil masakin. Jelas hadisnya, sangat jelas bahwa Nabi mewajibkan zakat fitri ya, pertama yakni tuhratan lisaim, yang kedua tu'matan lil masakin
Ya, sangat jelas bahwa zakat fitri pertama untuk membersihkan orang yang berpuasa, yang kedua untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini pendapat yang sangat kuat, ya, yaitu pendapat ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian wali anna sadaqat, ini hujah yang selanjutnya, ya, wali anna sadaqatul fitri asbaha bil kafarah, karena zakat fitri sama seperti kafarah, fala yujzi'u it'amuha illa liman yastahiqul kafarah, maka tidak sah, ya, yakni dikeluarkan, ya, kafarah itu tidak cukup, karena kafarah itu untuk memberi makan. Jelaskan kafar itu untuk memberi makan, seperti orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan, kafarahnya memberi makan 60 orang miskin. Ya, apabila dia tidak sanggup berpuasa 6 bulan berturut-turut memberi makan, maka memberi makan, ya, tidak, ya, apa namanya, para yajzi it'amuha illa liman yastahiqul kafarah, maka memberi makan tidak sah kecuali hanya untuk orang yang berhak, ya, mendapatkan kafar tersebut, yaitu fakir miskin. Disebutkan fakir miskin dalam, yakni orang yang berhak menerima, yakni apa namanya, pembayaran kafarah seperti itu. Maka demikianlah pembahasan akhir daripada kitab zakat fitri, pembahasan tentang pasal zakat fitri, ya, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, bagian pembahasan zakat fitri, ya. Zakat fitri sudah dijelaskan, sudah selesai definisinya, kemudian hikmahnya, kemudian hukumnya, kemudian syarat-syaratnya, ya, kemudian kadarnya itu 1 sa', kemudian jenis-jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitri, ya, ya. Kemudian apa namanya, boleh mengeluarkan zakat fitri dipercepat sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian zakat fitri tidak bisa gugur meskipun waktu sudah keluar. Kemudian, yakni tentang bolehkah zakat fitri itu dengan uang. Yang terakhir, zakat fitri itu hanya dikeluarkan untuk fakir miskin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Ya, wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.